ada early warning system, ada peringatan-peringatan baik di Opsel, di TV, di radio juga ya, Pak Wayan. Di radio, jadi semua alat komunikasi yang diakses masyarakat itu ada pemberitahuan mengenai gempa sesuai dengan kejadian gempa itu, meramal terjadinya gempa bumi. Ya Pak. Kalau udah ada ilmu pengetahuan teknologi tadi sistemnya apa namanya early earthquake early warning sistemnya, teknologinya bisa ketemu 3 detik juga bisa teridentifikasi. Kalau ngeramal nggak bisa, misalnya ntar 3 jam lagi ada belum, ilmu pengetahuan belum, ya kan? Mungkin vulkanologi aja masih terus sains berpacu dengan ilmu pengetahuan. Tapi yang pasti makin lama makin cepat kan. Dan ini kan bagian dari tugas pemerintah negara untuk melindungi masyarakat terutama dari bencana, meminimalisir korban, begitu. Lanjut yang lain, kan teman-teman semua media kan, kita semua kan megang handphone kan, betul nggak? Kita pelanggan operator seluler, benar nggak? Nah kita bekerja sama dengan semua Opsel dan juga dari tools dari BMKG itu langsung pemberitahuan itu sampai ke handphone masing-masing. Tadi bunyinya yang terutama lokasi yang terdampak gempa. Misalnya kamu di Jakarta gempanya sebutlah jangan daerah saya sebutlah misalnya di Indonesia mana gitu lah, di tengah laut gitu, ya nggak mungkin kalian dapat, ya kan? Karena nggak terdampak gitu. Cuman misalnya ada kejadian di katakan Selat Sunda gitu kan, kalian yang lagi di Pantai Carita dikasih tahu. Gitu. Misalnya, ya ini kan misalnya begitu. Jadi memang menggunakan teknologi dan kerjasama dengan operator seluler. Tadi yang saya bilang tadi bunyinya harus diperkeras, jangan terlalu lamban kayak orang nyolek-nyolek harus bunyinya ganas gitu loh, supaya orang kalau kejadiannya jam 1 pagi, jam 2 pagi kan kayak terbangun gitu ya. Kita kan juga nggak pernah tahu gempa itu datang jam berapa. Tidak kenal waktu Pak Menteri. Hah? Tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu, tidak kenal hari gitu. Jadi kalau jam 1 Agus lagi tidur, tiba-tiba gempa dia nggak tahu bilang apaan nih gitu kan. Jadi harus kayak dibangunin, mau ada gempa gitu. Ya, cukup kan dijawab kan? Nah ini sosialisasi kan kita, ya teman-teman bantu dong. Ini kan kehadiran kalian untuk membantu sosialisasi, gitu, menyebarluaskan kebaikan bagi masyarakat Indonesia supaya kalau ada early warning system, ada peringatan-peringatan baik di Opsel, di TV, di radio juga ya, Pak Wayan. Di radio, jadi semua alat komunikasi yang diakses masyarakat itu ada pemberitahuan mengenai gempa sesuai dengan kejadian gempa itu. Lokasi gempa terdekat yang terdampak gitu. Enggak perlu. Langsung di handphone kamu. Ya. Pak Menteri, kalau di jalan kan nggak nonton TV, Pak Menteri, pernah HP. Gini, nonton TV jam berapa? Saya sudah bilang, handphone, sekarang semua orang pegang handphone. Kadang-kadang lebih lupa sama istrinya daripada sama handphone. Betul nggak? Handphone kan dipegang terus, istrinya belum tentu dipegang terus, ya kan? Apalagi pacar, pasti megang handphone. Karena itu harus di handphone juga. Pemberitahuannya harus lebih lebih berdampak, keras, kalau perlu lebih dari waker. Iya kan? Gitu. Supaya terinformasi secara baik buat masyarakat gitu. Pak, terkait kendala gimana Pak? Apakah nggak ada berarti? Mungkin kebaruan juga input dari masyarakat tentang dan teknologi baru diakses terus. Yang pasti kan teknologi ini kan untuk mengurangi dan meminimalisir korban akibat terdampak bencana gitu loh. Nanti kan baru lagi ini kan pengalaman dari negara Jepang yang sudah punya pengalaman panjang yang akhirnya terminimalisir sedemikian rupa ketika ada gempa zero victim, ya kan? Ya gempa tetap ada, kita kan nggak bisa nahan gempa kan, kecuali kamu bisa punya ilmu yang cukup untuk nahan gempa bumi apalagi kan nggak bisa ditahan, tapi kan korbannya harus kita minimalisir gitu. Jangan sampai tidak tahu bahwa ada tsunami dia main ke pantai malah gitu ya. Untuk seperti target itu. Hasilnya ada nggak Pak? Apa? Target hasil yang ingin dicapai dari Kominfo dan juga BMKG. Ini kan kerjasama kolaborasi kami dengan BMKG kan untuk menurunkan angka serendah-rendahnya korban akibat gempa.
Gitu. Ya. Oke? Cukup ya? Jelas ya? Jadi kamu kalau ada apa-apa ini aja handphone gitu. Tadi ada call center 112 ya. Karena gempa bumi ini Indonesia kan negara yang cukup banyak terjadi gempa bumi. Tadi sempat dikasih tahu kan kalau yang rendah-rendah jangan, ntar handphone kamu isinya mah TV isinya informasi gempamu. Kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa, yang nggak berdampak, cuman ngerasain gitu kan. Bener nggak? Saya aja berapa kali di hotel, di mana, di rumah, lalu kok goyang sendiri gitu kan. Jakarta juga sering. Cuman kan gitu-gituan kalau BMKG punya kalkulasi gitu. Perlu diberitahu apa enggak gitu. Saya pikir itu ya. Jangan ditanya yang lain. Kecuali urusan bencana, EWS, Early Warning System, dan juga Disaster Preventing Information System atau DPIS. Ya. Si punya handphone matiin kayak kamu waker gitu loh. Karena kalau cuma bunyinya 3 kali tit 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 gitu loh. Iya kan? Atau bunyi tek tek. Ya orangnya masih tidur gimana? Iya kan? Saya sih udah kasih input. Nanti kalau ada input dari kalian silakan aja. Iya kan? Gitu. Oh, Pak Wayan, saya soal anggaran saya juga kurang tahu. Anggarannya? Oh, izin Pak, anggarannya tidak terlalu besar. Hanya menyewa ya semacam data center dan colocation-nya. Sebenarnya kita akan menggunakan yang tidak terlalu besar kalau kami melihat, karena ini kan udah dibuatkan oleh teman-teman dari Jepang untuk dibuat di AWS. Ya Amazon, saya bicara langsung Amazon dan Telkom Sigma, karena kita rencananya kan kita buat ke PDN, karena PDN ini lagi proses sekarang kita lakukan. Jadi sebenarnya anggarannya terlalu minim Pak Direktur, Pak Menteri. Jadi intinya tidak terlalu besar, tapi adalah anggaran terhadap itu. Terima kasih. Ya, disiapkan khusus untuk anggaran ini, tapi itu biasanya hanya untuk maintenance saja dan operasional. Sebut aja. Hah? Nggak sampai 1 miliar Pak. Per tahun. Per tahun loh ya, ini cerita per tahun, nggak sampai 1 miliar per tahun gitu. Ya seluruh Indonesia, ini seluruh Indonesia, karena udah ada bantuan dari Jepang itu tadi, jadi udah dibantu. Jadi terima kasih teman-teman media, tadi ditanya soal sosialisasi. Selamat siang. Baik, terima kasih, dan itu dia tadi konferensi pers peluncuran sistem penyebaran informasi bencana DPIS dan EWS TV Digital. Terima kasih kami ucapkan kepada Menkom serta Direktur Peringatan Dini BNPB dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Kami undur diri. Wassalamualaikum.